Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan bercerita sedikit tentang tingkatan para wali Allah. Tapi sebelum itu kita membaca sholawat untuk baginda Rasul dan keturunannya sebanyak 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini saya akan bercerita tentang tingkatan para wali Allah. Sebenarnya tingkatan para wali Allah itu banyak sekali. Ada tingkatan kutub dunia. Jadi maksudnya tingkatan kutub itu dunia. Ada tingkatan muqoba, ada tingkatan mujabah, ada tingkatan abdol, ada tingkatan khos, ada tingkatan autad, ada tingkatan al-mufarridun. Banyak sekali. Ini. Dan dari semua tingkatan para wali-wali Allah itu memang ada ciri masing-masing dalam hal lakunya. Ini saya akan bercerita sedikit tentang itu. Dari ilmu atau kitab-kitab yang saya pelajari, saya rangkum menjadi satu. Tingkatan wali Allah itu yang saya rangkum hanya saya golongkan ada 3 bagian. Ini tingkatan wali Allah yang saya ketahui berdasarkan kitab-kitab, berdasarkan saya mengaji kepada guru-guru saya, para kiai. Ini apa? 1. Tingkatan wali Allah yang pertama yang saya rangkum ada 3 tingkat. 1. Tingkatan wali golongan. Tingkatan wali golongan ini adalah seseorang hamba Allah yang diberi kelebihan Allah untuk melindungi golongan-golongan dalam artian yang tertindas. Ini. Nah, tingkatan wali golongan ini insya Allah yang saya ketahui, salah satu contoh yang saya ketahui ini adalah Al-Maghfirah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang terkenal dinamakan Gus Dur. Nah, cuma makomnya ini adalah makom Hawariyun. Ini makom beliau. Nah, makom Hawariyun ini hanya ada 1 di dunia. Kalau beliau meninggal akan digantikan juga 1 yang muncul. Nah, tingkatan kedua adalah tingkatan wali yang kedua adalah wali daerah. Nah, maksudnya apa? Setiap kota pasti ada walinya atau rajanya. Itu misalnya contoh di Surabaya, pasti ada wali kutubnya, wali kutub Surabaya. Jadi yang memegang kota Surabaya. Nah, ini. Dan juga di Pulau Jawa ada walinya juga, cuma wali kutub tingkatan Pulau Jawa. Makanya ibarat cara wali kutub fil Surabaya, kalau Pulau Jawa wali kutub fil Jawa. Nah, tingkatan wali yang ketiga adalah tingkatan wali besar. Ya, ini tingkatan yang saya katakan adalah tingkatan terakhir, tingkatan wali kutub. Nah, wali kutub ini adalah hanya 1. Nah, ini wali kutub ini menguasai tingkatan untuk seluruh dunia. Padahal wali itu juga ada 2 macam. Wali kutub yang termasyhur dan wali kutub yang termastur. Nah, yang termasyhur ini dikenal oleh manusia. Yang termastur itu tidak dikenal manusia, tapi dikenal oleh para malaikat. Tapi intinya para wali Allah yang tahu juga wali Allah. Ya, ini aulia minal aulia. Ini yang diterangkan di dalam Quran dan kitab-kitab yang saya ketahui selama saya belajar mengaji pada para kiai. Nah,
Ini yang saya ketahui. Makanya bagi saudara-saudaraku, hati-hatilah, karena sekarang banyak macan-macan Allah yang di gunung ini sudah turun gunung. Makanya hati-hati, karena yang tahu wali hanya wali. Tapi sebenarnya memang ada ciri-ciri khusus tentang wali. Ini terus terang saya tidak berani mengungkapkan. Tapi ciri-ciri umum banyak. Pasti ibadahnya seorang wali itu pasti semakin meningkat, tidak akan turun. Ini makanya saya tidak akan berani cerita tentang ciri-ciri khusus tentang beliau. Tapi juga saya berpesan juga pada saudara-saudaraku seiman, jangan mudah terpengaruh dengan penampilan ini, karena penampilan tidak menandakan tentang kealiman seseorang atau bahkan derajat seseorang. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya mengungkapkan tentang ini bukan saya istilahnya menghina atau bagaimana, tidak, karena banyak orang yang ilmunya banyak, istilahnya pengetahuannya banyak, tapi untuk tingkat pengamalannya sangat sedikit sekali. Ini yang saya selama ini yang saya ketahui, karena saya juga banyak istilahnya mempelajari ilmu pada kiai-kiai saya, karena kiai-kiai saya sendiri bukan hanya yang ada di Pulau Jawa, tapi kiai-kiai saya juga saya pernah belajar di Pulau Sumatera, di Lombok, di Sulawesi, di Madura. Bahkan terakhir saya juga belajar, terakhir ada guru saya yang di Irian Jaya. Ini yang bisa saya sampaikan tentang tingkatan para wali. Dan saya memohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, maka saya memohon maaf pada saudara-saudari yang seiman dan juga kepada para kiai-kiai. Saya tidak menghina atau apa. Saya bahkan salah satu orang yang memuliakan para kiai dan para habaib. Saya sangat memuliakan beliau-beliau. Tapi yaitu tadi, berhati-hatilah, jangan terpengaruh dengan penampilan. Tapi yang utama adalah pengamalan dari suatu ilmu. Ini yang bisa saya sampaikan. Hanya saya memohon maaf sekali lagi dan akan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.